Bayangkan, Anda baru saja lulus kuliah dengan semangat yang membara, ijazah di tangan, dan harapan besar di kepala. Tapi, hari demi hari berlalu, minggu demi minggu, bahkan berbulan-bulan, tidak ada satupun panggilan kerja yang masuk. Bukan karena tidak berusaha, tapi karena lapangan kerja yang sempit, persaingan semakin ketat, dan sistem kadang terasa tidak berpihak. Dan itulah kenyataan yang dihadapi para lulusan muda kita hari ini. Mereka termasuk ke dalam kelompok yang disebut pengangguran, yaitu orang-orang yang masih mencari kerja tetapi belum juga mendapatkannya. Mereka bukan malas, mereka siap kerja, tapi pasarnya saja yang belum siap menampung mereka. Hari ini saya mengajak kalian semua untuk menaruh perhatian lebih dalam terhadap tantangan terbesar bangsa kita yang sayangnya sering dianggap biasa, yaitu pengangguran. Pengangguran bukan hanya sekedar tidak punya pekerjaan, tapi akar dari banyak masalah seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, bahkan kriminalitas. Tapi di balik tantangan ini terbuka juga peluang. Peluang untuk memperbaiki sistem, bahkan mendorong perubahan. Karena saya percaya, jika anak muda bersatu dan bergerak, kita bukan hanya bisa mencari kerja, kita juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Mari kita mulai memahami seperti apa kondisi pengangguran di Indonesia saat ini, apa penyebabnya, dan apa yang kita bisa lakukan bersama untuk mengatasinya. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik, pada Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Indonesia tercatat sebesar 4,76%. Angka ini mengalami penurunan tipis dibandingkan Februari 2024 yang berada di angka 4,82%. Namun, meskipun persentasenya menurun, jumlah penganggur secara absolut justru meningkat, menjadi 7,28 juta orang atau naik sekitar 83.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan, tetapi pertumbuhan jumlah angkatan kerja itu lebih cepat dibandingkan dengan adanya pekerjaan baru yang tersedia. Jumlah angkatan kerja Indonesia pada tahun ini juga meningkat menjadi 153 juta orang, naik sekitar 3,67 juta dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 145 juta orang. Dari sisi kesejahteraan, rata-rata upah buruh juga mengalami kenaikan, yaitu menjadi 3,9 juta per bulan, naik dari 3,4 juta di tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan, namun juga harus dilihat apakah cukup untuk mengimbangi inflasi dan kenaikan gaya hidup. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa meskipun persentase pengangguran menurun, tantangan pengangguran di Indonesia belum sepenuhnya teratasi. Jumlah penganggur tetap tinggi karena laju pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Dalam hal ini, angkatan kerja yang tidak seimbang, ketidaksesuaian keterampilan, dan juga kualitas pendidikan di Indonesia menjadi fokus utama penyebab terjadinya kasus pengangguran di Indonesia. Saya menganalisis salah satu faktor penyebabnya, yaitu rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian masyarakat sangat berdampak pada kualitas tenaga kerja. Pendidikan yang seharusnya menjadi tiang utama dalam membangun negara yang maju dan berkembang, justru menjadi masalah di Indonesia. Contoh nyatanya, masih banyak di beberapa daerah terpencil yang tidak memiliki fasilitas dan akses pendidikan yang baik. Justru masih banyak kasus anak putus sekolah karena faktor geografis dan ekonomi. Selain itu, sistem pendidikan yang tidak selaras dengan pengembangan keterampilan dan keahlian yang bahkan dibutuhkan saat mencari pekerjaan. Dan kurangnya fokus pemerintah terhadap sektor pendidikan seperti peningkatan kualitas guru dan pelatihan keterampilan kerja masih menjadi akar permasalahan kasus pengangguran ini. Untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas dan juga keahlian masyarakat yang berdampak langsung pada tingginya kasus pengangguran di Indonesia, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat akses dan juga kualitas pendidikan di seluruh wilayah, khususnya wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pendidikan, menyediakan insentif bagi guru untuk mengajar di daerah tertinggal, serta memperluas program beasiswa dan bantuan biaya sekolah bagi keluarga kurang mampu. Selain itu, kurikulum pendidikan harus diperbarui agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, siap kerja, dan mampu bersaing di pasar kerja modern.